pagi pemirsa NPGI TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang di salah satu kantor hukum, yaitu Sildal Partner, yang mana kantor hukum ini dipimpin oleh Bapak Antoni Widiatno. Kali ini kita akan bincang-bincang ringan seputar dugaan kasus pembunuhan yang kini prosesnya seperti apa. Mari kita dengarkan bersama. Kita akan bincang langsung dengan keluarga korban. Ibu, dengan siapa, Bu? Ibu Ita, Pak. Ibu Ita? Iya. Alamat di mana, Bu? Alamat di Kampung Amplang, RT 1, RT 1 RW 4, Desa Ngamplang, Cilawu. Kecamatan Cilawu. Bu, kronologis terjadinya peristiwa ini seperti apa, Bu? Bisa diceritakan? Yang almarhum kemarin? Ya, awalnya waktu itu hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, kurang lebih jam 8 pagi, Pak. Ya. Saya sebagai anak tertua di keluarga, kebetulan saya kalau setiap pagi itu suka mengantar makanan ringan sebelum sarapan ke almarhum ayah saya. Nah, pada saat itu saya jam 8 langsung ke tempat rumah almarhum, dan ternyata beliau keadaannya pas saya lihat dari luar, tapi belum masuk ya Pak ya, soalnya akses ke rumah beliau itu ada 2 pintu, pintu tralis besi sama pintu kayu. Nah, saya di luar pintu tralis besi itu kebetulan sudah terbuka. Nah, saya lihat dari luar, dari kejauhan, karena dari luar terang ya Pak ya, makanya pas ke dalam itu agak gelap. Jadi cuma lihat korban, yaitu almarhum ayah saya itu sudah telentang sebagian badan bagian bawah ke lantai, yang sebagian badan dari perut ke atas itu masih ke kasur, ya ke tempat tidurnya. Dan saya kira itu tidur, cuman kebetulan beliau ya posisinya kan sudah tua, sudah kakek-kakek, jadi kadang sudah pikun ya Pak ya, kalau habis ke air itu kadang lupa pakai celana gitu. Makanya saya itu waktu itu nggak jadi langsung masuk, langsung manggil mama saya biar beliau yang mengecek dan menyerahkan itu. Saya bilang, kok Bapak yang nggak pakai itu, makanya saya orat aja gitu Pak, kalau sebagai anak perempuan masih ada ibu. Makanya yang ngecek ibu saya langsung masuk. Setelah masuk, beliau kan matanya habis operasi katarak ya Pak ya, ibu saya, jadi pas masuk juga belum ngeh kalau almarhum meninggal. Setelah lebih dekat bahkan sempat tangannya digoyang-goyang, Pak bangun, itu ada teteh ngasih makanan nih gitu. Pas habis gitu ternyata mungkin beliau langsung ngeh kenapa ada darah, ada bercak, ada ini, ada itu, seputaran tembok ruangan itu penuh Pak. Ternyata ya darah itu sudah benar-benar, makanya saya langsung masuk aja, nggak inget kalau itu posisi udah telanjang sebagian badan. Intinya Ibu mungkin selaku istrinya almarhum sudah mendapati almarhum ini dalam keadaan meninggal dunia dan banyak bercak noda darah di sana sini mungkin ya, di sekitar almarhum itu. Betul. Nah, selanjutnya bisa diterangkan lebih lanjut? Iya Pak, setelah itu saya bingung meskipun memegang handphone karena panik, histeris, teriak dan merasa shock ya Pak ya. Saya langsung menghubungi ke Babinmas setempat, perangkat desa, bahkan sesepuh saya suruh adik saya sama pegawai yang di sana, yang di rumah untuk dikasih tahu, karena saya juga udah tahu situasinya seperti itu, nggak berani mendekat, nggak berani megang, karena memang meninggalnya almarhum bapak saya itu nggak wajar, karena sadis banget Pak, sampai saya lihat sayatan perutnya habis, terus ininya juga jari-jarinya putus, terus kepalanya ditebas udah nggak berbentuk Pak, udah bener-bener udah nggak kelihatan mukanya, terus sampai si gigi juga udah naik ke atas kan, saya tuh udah benar-benar paha dicabik-cabik, terus darah di bawah tempat tidur itu udah kayak banjir gitu Pak. Setelah saya lihat gitu aja sih Pak, abis itu saya udah nggak berani masuk lagi, nunggu anggota dari Polres, dari Polsek dan perangkat setempat aja gitu. Setelah aparat setempat itu datang, apa yang dilakukan oleh keluarga ini? Keluarga hanya disuruh diam, disuruh menunggu, nanti katanya ada tim dari forensik dan lain-lain, saya kurang paham ya Pak ya. Terus habis itu kita cuma hanya bisa diam, histeris, menangis, dan nggak tahu ini kenapa, ini gimana. Tapi saya yakin ini terjadinya nggak wajar, dan
ada seseorang ataupun beberapa orang mungkin ya yang diduga melakukan penganiayaan sampai menyebabkan almarhum ayah saya meninggal dunia gitu Pak. Sudah melakukan pelaporan? Sudah Pak. Sudah, ya. Dan sekarang selama proses itu dilaporkan, iya, kejadian peristiwa tersebut dilaporkan ke aparat penegak hukum, apa yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya ke keluarga almarhum? Dari anggota maksudnya dari anggota kepolisian. Belum ada Pak, cuma hanya kita sebatas wajar kita dari pihak korban terus nanya-nanya via WhatsApp. Misalkan Pak ini gimana perkembangannya, iya masih pemeriksaan, masih begitu katanya, nanti juga kalau misalkan mau rekonstruksi atau misalkan udah ada perkembangan beliau mau ngasih kabar gitu aja sih Pak. Nah, jadi masih belum ada tindak lanjut, belum diperiksa di sana umpamanya belum? Oh, kalau BAP pertama udah Pak, pas hari kejadian, iya. Saya dari jam 10 kurang lebih sampai jam 7 malam udah di BAP, termasuk ibu saya yang menemukan pertama, sama Pak RT juga perangkat desa. Jadi gini Pak, saya mungkin nambahkan ya Pak ya. Jadi Teh Ita itu sama ibu dan keluarga itu kan sudah dekat sama saya Pak. Ya. Sebulan sebelum kejadian ini tahun 2023 itu pernah kesini ngobrol. Ya. Ada kejadian penganiayaan terhadap almarhum. Ya. Almarhum Alek lah, Bapak Alek ya, yang sekarang meninggal dunia dibunuh oleh itu terlapor sekarang ya. Nah, dugaan tindak pidana penganiayaan. Itu dianiaya di Amplang juga ya? Iya, di Lapang Golop Ngamplang. Lapang Golop sampai babak belur. Iya, sampai tangannya juga ini Pak pakai jeruji besi gitu, berdarah di visum juga. Visum. Nah, tapi proses hukumnya terlambat Pak. Juga pernah dilaporkan? Pernah. Di Polsek? Di Polres. Di Polres? Iya, di Polres ya, waktu kejadian. Oleh Bapak almarhum Pak. Nah, tetapi kemudian pihak dari yang sekarang jadi terlapor atau terduga ya tindak kejahatan pembunuhan, rencana pembunuhan, itu melakukan sesuatu kepada adiknya beliau, namanya Oki. Dia berjualan pose tahu di Jalan Siliwangi sini, dekat Jogja. Depan ceplak. Ya. Sengaja dia melakukan itu dengan membeli pose tahu, lalu membuat onar Pak, mengancam dengan senjata tajam. Terduga ini. Dengan mengancam dengan bahasa kotor dan segala macam, supaya adiknya beliau itu terpancing dan juga gorengkeun bapakna lah almarhum, supaya segala macam keluarga, supaya adiknya beliau terpancing. Akhirnya terpancing Pak. Terjadilah perkelahian. Itu juga sampai masa rame-rame. Padahal mereka banyak kan, ada 3 orang 4 orang teh. Apanya? Yang datangnya? Ya. Yang datangnya dia teh 3 orang, di seberang 1 orang. Itu kan yang diduga itu kembar. 3 orang Pak. Nah, kalah sama Oki sama mertuanya Oki waktu itu. Nah, dilaporkanlah kejadian ini kepada Polsek Garut Kota. Nah, untuk apa? Saya tahu ini untuk supaya laporan dari Pak Alek itu almarhum itu dihentikan Pak. Yang awal ya, yang di Polres. Setelah kejadian itu saya nggak tahu tuh putus hubungan dengan saya gitu kan. Nah, baru dengar ya sebelumnya saya juga 2 minggu sebelum kejadian ini lapor ke Teteh ya. Iya. Ini ke Teteh nanya, tadinya mau nanya perkembangan, cuma Teteh lagi itu waktu di Manasik ya. Iya. Jadi, saya baru tahu dari rekan saya bahwasanya ada kejadian ini Pak. Pembunuhan. Ternyata laporan yang di Polsek itu di pengadilan itu di RJ-kan ya Paknya. Ya Bu ya, karena mungkin ketakutan dan sebagainya, mancing dan sebagainya. Yang saya tanyakan kenapa prosesnya lambat Pak. Oke, intinya gini Pak Ton. Sekarang kan proses pelaporan terkait penganiayaan tersebut kan, penganiayaan ini kan berdiri dengan cara RJ, Restoratif Justice. Nah, sekarang kan ada peristiwa baru. Iya. Peristiwa baru ini pembunuhan ya. Betul. Pembunuhan. Nah,
Ini juga sudah dilaporkan. Sudah laporkan. Sudah. Jadi keinginan keluarga itu, saya sebagai kuasa hukumnya mereka, teteh melaporkan dan kuasa hukumnya surat kuasanya sudah ada. Keinginan mereka itu, kita dan keluarga, diproses dengan hukuman seberat-beratnya, Pak. Kita pengen hukuman mati, Pak. Kita mah kalau nggak ada hukuman kita juga mampu. Kalau misalkan buat ngotorin tangan kita gitu ke pelaku, tapi kan kita ada hukum, Pak. Cuma takut melenceng keluar dari tuntutan yang diinginkan, itu aja. Nah, jadi ingin hukuman seberat-beratnya, ingin hukuman mati, beliau katakan, Pak. Ya. Karena memang, Pak, ini orang tua sudah 73 tahun, Pak. Ya. Yang kemudian juga dia sakit stroke, Pak. Tidak bisa ngapa-ngapain, Pak. Bisa dijelaskan apakah pihak keluarga ini tahu hubungan antara almarhum korban Pak Alek ini dengan para pelaku? Ada hubungan kedekatan nggak, kerabat atau apa? Iya Pak, sedikit saya jelaskan. Sebetulnya kita tidak mengenal sama sekali. Cuman sama pelaku ini nggak kenal? Iya, nggak kenal Pak. Cuman kebetulan ayah saya itu kalau udah sepuh tuh udah susah ya Pak. Jadi kadang dia pengen main jalan-jalan sampai dia tanpa sepengetahuan keluarga, beliau itu nungguin toilet di area wisata Hotel Ngamplang yang sekarang dipakai Swapoto itu. Kebetulan si pelaku terduga terlapor ini itu sekarang yang megang lah, kalau bahasa premannya gimana sih Pak? Iya, baru masuk. Udah dulu mah nggak ada sih Pak, aman-aman aja. Ya, banyak saudara almarhum ayah saya juga di sana. Jadi intinya dengan pelaku ini tidak ada, tidak kenal, tidak ada. Cuman mungkin ini ya Pak ya, kemarin pengakuan almarhum. Jadi mungkin karena kalau sudah tua tuh kadang nyablak omongannya, kita maklum ya Pak ya. Nah, kenanya di si pelaku Tatan itu mungkin dia merasa nggak enak. Nah, kemudian di beberapa hari kemudian, adalah penyerangan. Ada penyerangan ke almarhum bapak saya sampai di visum ya gitu kita. Di mana tuh kejadian waktu? Di Lapang Golop itu, iya. Di warung dekat kantin, iya betul Pak. Intinya begini pemirsa, ini tidak serta-merta almarhum Bapak Alek ini sampai menerima perlakuan seperti yang terakhir disaksikan, yaitu terjadi pembunuhan terhadap Bapak Alek yang tadinya sudah diawali dengan penganiayaan. Penganiayaannya sudah dilaporkan ke Polres, namun tidak ada tindak lanjut yang jelas mungkin dari pihak APH, dalam hal ini Polres Garut. Nah, ini disusul lagi dengan peristiwa perkelahian untuk memancing agar si pihak terduga pelaku ini bisa melaporkan balik. Iya, betul. Ada yang menyerang mereka Pak, bawa golok Pak. Ya, nah, ini akhirnya kan mereka yang melaporkan. Iya, betul mereka Pak. Yang melaporkan. Nah, karena pihak keluarga takut berkepanjangan, akhirnya RJ. Iya. Namun dalam laporan kasus pembunuhan ini tersangkanya sudah ditahan atau belum Pak? Sudah Pak, sudah. Sudah berapa orang? 2 orang Pak. 2 orang. 2 orang. Berarti masih mungkin dikembangkan itu ya, Pak Anton selaku kuasa hukumnya. Iya, karena memang keluarga kami ini, keluarga Pak ini Ibu Wita itu, keluarga almarhum itu ketakutan Pak. Punten Pak, ada 1 orang lagi Pak, saudaranya. Sampai sekarang ketakutan, tidak mau kejadian yang kedua kalinya Pak. Pak, dendam apa dari kami, dari kita nih, dari pihak Wita tidak pernah melakukan fisik. Atau menyerang mereka gitu kan. Bahkan laporannya diminta di RJ kan dilakukan gitu kan. Walaupun tanpa sepengetahuan saya Pak, dilakukan karena apa? Karena ketakutan Pak. Nah, ini yang sangat luar biasa. Ini soalnya ini keadilan harus di Garut ya khusus saya. Harus ditegakkan Pak. Jangan melihat backgroundnya dan lihat Pak dia di masyarakat udah meresahkan banget Pak. Di Ngamplang itu seperti apa. Jadi ini orang ini ya dianggap di masyarakat itu sering membuat keonaran. Iya Pak, bahkan Pak maaf saya potong, sebelum kejadian ke almarhum ayah saya, dia itu termasuk 4 orang, dia termasuk yang kembar si T itu, dia itu Pak melakukan penganiayaan kepada saudara Bapak Iwan di beda kampung Pak, sebelum ke TKP almarhum Bapak saya. Itu malam yang sama Pak, cuma beda jam saja, saya kurang tahu ya itu jam berapa. Nah, baru kisaran jam 2 sampai setengah 3 subuh menurut CCTV tetangga, dia
datang ke TKP almarhum saya dengan biadab, dengan sadis melakukan pembunuhan itu, Pak. Oke, Pak Anton, ini kan sekarang proses hukumnya sedang berjalan ya Pak ya. Mungkin Polres Garut sudah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka pelaku pembunuhan ini. Nah, selaku kuasa hukum dan barusan mendengar sendiri apa yang diinginkan oleh keluarga korban ini, seperti apa Pak? Apa yang upaya hukum apa nih yang Bapak akan lakukan ke depan? Upayanya ya pertama ya seperti ini Pak ya, sebagai alat kontrol kami ya. Ya, selain kami juga teman-teman media tolong bantu kami Pak. Alat kontrol supaya proses penegakan di penegakan hukum ini khususnya di Garut dengan diproses dengan sebaiknya sesuai dengan hukum yang berlaku Pak. Nah, saya makanya pertama meminta media ya, yang kedua saya udah hubungi ya beberapa orang meminta untuk diproses Pak yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, yang seberat-beratnya Pak, karena khawatirnya orang udah kesekian kalinya dibiarkan. Dan yang anehnya itu kemarin juga pas penyerangannya dia bawa golok ya. Kenapa pastinya jadi nggak ada? Jadi tolonglah Pak ya. Jadi jangan sampai ini juga ngomong ya sebelumnya. Sebelumnya ngomong gini Pak ya, teman-teman media ya. Kenapa nggak diproses ini Pak? Harus menunggu meninggal dulu Pak. Iya Pak, saya saking keselnya. Akhirnya kejadian kan bapaknya meninggal Pak. Iya, sebelum gitu, Pak. Waktu proses pelaporan penganiayaan Pak. Ngomong seperti itu, kenapa nggak diproses Pak ini? Harus nunggu ada korban dulu, kita meninggal dulu, baru kita ini ternyata kan kejadian. Betul Pak, itu setelah beberapa bulan beda tahun itu. Nah, jangan sampai telat seperti inilah Pak. Gitu. Pemirsa, barusan kita dengarkan bersama, jadi mulai dari kronologis sampai akhirnya almarhum Bapak Alek ini meninggal ya dalam kondisi tragis, dan ini keinginan keluarga korban dan kuasa hukumnya ini meminta agar aparat penegak hukum itu objektif untuk melakukan langkah-langkah penegakan supremasi hukum. Itu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ketika langkah-langkah yang dilakukan oleh APH ini sedikit saja ada lalai, lambat, ya akhirnya seperti ini. Dan ini tidak boleh lagi terjadi di Kabupaten Garut. Ya, Pak. Ini juga edukasi buat masyarakat di Indonesia agar perbuatan kriminal itu tidak bisa dibiarkan dan harus diproses hukum. Mungkin seperti itu ya Pak. Betul. Ini minta ketegasan dari aparat penegak hukum jika memungkinkan untuk dikembangkan, karena kalau mendengar ini dari kronologisnya, ini awalnya sudah pernah terjadi penyerangan terhadap saudaranya si korban ini ya. Nah, dan itu posisinya dia diserang, dia didatangi ke tempat usahanya. Nah, indikasinya ada lebih dari 2 orang. Sekarang yang jadi tersangka itu kan 2 orang. Jadi memungkinkan untuk dikembangkan lagi ke aparat penegak hukum yang sedang menangani kasus ini, ya, kasus pembunuhan almarhum Bapak Alek yang di Desa Namplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Intinya pihak keluarga, pihak kuasa hukum ini benar-benar mendorong aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, untuk lebih tegas lagi menindak para pelaku-pelaku kriminal yang ada di Kabupaten Garut. Mungkin seperti itu ya, Pak Anton, Ibu. Terima kasih bincang-bincangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.